Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB angkat suara mengenai banyak pemain keturunan Belanda yang akhirnya I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they want keputusan legowo Aji Santoso buat Sintayong senang. you ready for a demon, I got eyes. Pemain Persebaya Surabaya Marcelino Ferdinand hingga saat ini belum bergabung untuk pemusatan latihan atau TC bersama timnas U19 Indonesia. Even I could take this crowd. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso mengatakan Marcelino Ferdinand akan dilepaskan untuk ikut TC timnas U19 Indonesia setelah laga Persebaya Surabaya versus Bali United. Ada sejumlah alasan mengapa Marcelino Ferdinand masih akan ditahan oleh tim Persebaya Surabaya pada laga besok. Pasalnya, ada sejumlah pemain Persebaya Surabaya yang mengalami cedera, apalagi pemain tersebut merupakan tulang punggung tim Persebaya Surabaya itu sendiri. Saat ini, Persebaya Surabaya sudah kehilangan Brilian Aldama. Ex-timnas U16 Indonesia pada tahun 2018 tersebut sudah menepi sejak laga Persebaya Surabaya menghadapi Madura United. Sementara itu, Higor Vidal juga mengalami cedera sejak laga melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda. Hal itulah yang membuat Aji Santoso masih enggan melepas Marcelino Ferdinand ke timnas U19 Indonesia. Namun dirinya punya komitmen tersendiri untuk Marcelino Ferdinand. Aji Santoso menjamin bahwa tim Persebaya Surabaya akan memberi dukungan sepenuhnya pada Marcelino Ferdinand selama di timnas U19 Indonesia. Marcelino Ferdinand jadi satu dari 36 pemain yang dipanggil Sintayong menuju TC ke timnas U19 Indonesia. Namun dirinya jadi salah satu pemain yang belum hadir ke sesi pemusatan latihan timnas U19 Indonesia. Ada 5 pemain Persija Jakarta lain yang juga masih ditahan oleh Thomas Doll untuk mengikuti timnas U19 Indonesia. Banyak pemain keturunan Belanda bela Indonesia. Federasi Belanda beri peringatan PSSI. Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB angkat suara mengenai banyak pemain keturunan Belanda yang akhirnya membela timnas Indonesia. Pemain keturunan Belanda memang belakangan banyak yang akhirnya mengganti warga negara menjadi warga negara Indonesia dan membela timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Sebut saja deretan nama-nama seperti Mark Locke, Stefano Lillipali, Ezra Walian, dan masih banyak lagi yang kini menjadi WNI dan bermain untuk timnas Indonesia. Tak berhenti di situ, PSSI saat ini sedang memproses 2 pemain keturunan Belanda lainnya, yakni Sandy Walsh dan Sean Patinama untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Kehadiran para pemain naturalisasi ini memang diharapkan bisa mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Kini dengan banyaknya pemain asal Belanda yang akhirnya bermain untuk timnas Indonesia, Sekjen KNVB Kees de Jong memberikan tanggapannya. Ya, Marco salah satu contohnya ya. Dia tadinya pemain di Belanda, sekarang memperkuat timnas Indonesia. Ya tentu bagus ya, tapi jangan banyak-banyak ya, ucap Kees de Jong di Jakarta. Sebagai informasi, perkembangan proses naturalisasi Sandy Walsh bersama pemain asal Spanyol Jordi Amat sudah mendapat restu dari Komisi 3 DPR RI. Sementara untuk Sean Patinama tertunda prosesnya karena dokumen dirinya terlambat dibandingkan dokumen Sandy Walsh dan Jordi Amat. Banyaknya pemain keturunan yang membela timnas Indonesia rupanya tidak hanya menghiasi level tim senior tapi juga junior. Pelatih timnas Indonesia Sintayong baru-baru ini bahkan memberikan kode akan kembali memanggil pemain keturunan yang merumput di Eropa untuk memperkuat tim U19 jelang kualifikasi Piala Asia U20. Sebelumnya timnas Indonesia U19 memang sempat memantau 3 pemain berdarah Eropa jelang gelaran Piala AFF U19 2022. Ketiga pemain yang ikut dipanggil dalam TC tersebut adalah Jim Krok sebagai striker, Kai Davi Boham sebagai center back, serta Max Christoffel sebagai back kiri. Namun sayangnya tak satu pun dari pemain keturunan itu yang berhasil menembus skuad timnas Indonesia U19. Mark Locke tak sabar timnas Indonesia diperkuat 2 pemain keturunan. Gelandang Persib Bandung Mark Locke tak sabar berbagi ruang ganti bersama 2 pemain keturunan Sandy Walsh dan Jordi Amat di timnas Indonesia. Sebab mereka diyakini bisa mendongkrak kualitas pasukan Garuda. Locke juga mengaku terus memantau sejauh apa perkembangan proses naturalisasi kedua calon rekannya itu. Ia berharap mereka bisa segera menyandang status warga negara Indonesia sesegera mungkin. Hubungan mereka terjalin dengan baik lantaran terus berkomunikasi satu sama lain. Ini yang menyebabkannya tak sabar bermain bersama Sandy dan Jordi. Pun Klok tahu betul mereka juga sudah tak sabar mengenakan lambang Garuda di dadanya.
Sebab dia pernah merasakan penantian panjang untuk membela timnas Indonesia lantaran dokumen naturalisasinya sempat bermasalah. Selain proses bisa rampung dengan cepat, pemain berdarah Belanda itu juga memiliki harapan lain. Ia ingin Sandi dan Jordi tak butuh waktu lama untuk beradaptasi di bawah asuhan Sintayong. Harapan Klok sepertinya bisa terwujud, sebab proses naturalisasi calon kompatriotnya itu semakin memasuki fase akhir. Proses lanjutan naturalisasi Jordi dan Sandi dikatakan memakan waktu beberapa pekan. Jika berjalan lancar, Jordi dan Sandi diprediksi menjadi WNI pada 12 September 2022 mendatang. Kalau itu terjadi, maka Jordi dan Sandi bisa saja tampil membela timnas saat menghadapi Curaçao pada 24 dan 27 September 2022 nanti. I need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got